Halo semuanya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan modul 12.2 IPv6 Address Representation. Oke, sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Fandika Nugraha dengan NPM 2578-20997 dari kelas TRI 2D. Sini kita langsung saja membahas yaitu format pengalamatan IP. Alamat IPv6 itu dirancang dengan kapasitas ruang yang jauh lebih besar dibandingkan IPv4 agar jaringan global masa depan tidak kehabisan alokasi alamat. Untuk karakteristik utama alamat IPv6 itu di sini dia memiliki panjang IPv6-nya, dia memiliki panjang yaitu 128 bit dan ditulis sebagai rangkaian nilai heksadesimal. Jumlah digit itu terdiri dari 32 digit 32 digit nilai heksadesimal ya. Setiap 4 bit biner diwakili oleh 1 digit heksadesimal. Nah, untuk sensitif huruf itu dia bersifat not case sensitif, artinya penulisan menggunakan huruf besar maupun huruf kecil, jadi dinilai sama aja. Untuk struktur dan format pilihan hextet, jika IPv6 menggunakan istilah oktet 8 bit, IPv6 menggunakan istilah hektet untuk menyebut satu segmen sepanjang 16 bit. Nah, untuk format penulisan di sini dasarnya ditulis dengan format XXXX ya, di mana setiap huruf X ini mewakili satu segmen. Totalnya terdapat 8 hextet yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Nah, di sini sebagai contohnya, sini kita langsung aja ke 12.2, yaitu aturan 1, hilangkan angka 0 di depan. Nah, jadi aturan pertama untuk menyederhanakan penulisan alamat IPv6 ini yang panjang adalah dengan menghapus angka 0 di depan setiap hextet. Nah, yang berada di posisi paling depan itu dihapus ya. Nah, contoh. Jadi di sini formatnya 2001.2.0 DB8. Nah, ini masih lengkap lah. Nah, di sini kan kita diminta menghilangkan angka 0 di depan. Nah, jadi kita yang ini dihapus ya. Jadi hanya DB8 dan ini dihapus juga. Jadi dia hanya menyisakan 0 di bagian akhir. Jadi angka paling depan itu dihapus ya. Jadi ini kan paling depan, ini paling belakang, jadi ini kan dipisah nih spasi. Nah, jadi yang dipisah bagian depan yang 0 triple ini. Nah, kita taruh 01, lalu ini juga kita hapus, dan ini juga dihapus ya. Dihapus, kita taruh, jadi 0-nya 1 2 3 ya. 03, oke. Dan ini 0-nya juga dihapus, dan yang ini tetap 200. Pokoknya dipakai itu di bagian belakang. Nah, ini beberapa contoh yang lainnya kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya kita membahas aturan 2, yaitu titik 2 ganda. Aturan kedua untuk memperpendek alamat IPv6 itu adalah menggunakan titik 2 ganda ini ya, titik 2 ganda untuk menggantikan segmen beralamat 0 yang berurutan. Titik 2 ganda dapat menggantikan satu atau lebih segmen 16 bit yang semuanya berisi angka 0. Nah, untuk aturan tanda titik 2 ini
hanya boleh digunakan satu kali dalam satu IPv6. Jika ada dua kelompok segmen 0 yang terpisah, pilih salah satu kelompok yang paling panjang untuk diubah menjadi titik 2. Sedangkan kelompok 0 lainnya tetap ditulis sebagai angka 0. Nah, di sini contoh. Sebagai contoh, kita akan menghilangkan angka 0 di depan dan semua segmen 0. Nah, di sini formatnya lengkap, ya masih lengkap. Di sini dia sudah menghapus, tetapi dia masih menggunakan spasi ya. Nah, jadi ini bagian depan dihapus jadi DB8 dan ini juga dihapus jadi 0. Ini yang di pembahasan ini nolnya kan banyak nih. Jadi itu dihapus, bukan dihapus sih, iya dihapus, tapi diganti menjadi titik 2. Nah, jadi titik 2, lalu ini 0 depannya dihapus juga dan 200 tetap. Nah, di sini berhubung masih menggunakan spasi, dia masih seperti ini. Nah, kalau nggak pakai spasi, dia kayak gini. Nih. Jadi lebih enak dilihat gitu loh, nggak terlalu panjang. Nah, di sini contoh yang lainnya kurang lebih sama. Nah, ini diganti jadi titik 2 ya. Diganti jadi titik 2, nol yang banyak ya. Jadi semua segmen diganti jadi titik 2 dan ini dihapus. Ini tetap. Nah, ini tetap ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan modul 12.2. Saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulana Wijaya dengan NPM 25782113. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tentang ini modul 12, yaitu jenis alamat IPv6. Oke, di sini ada namanya unicast, multicast, dan unicast. Jadi seperti halnya IPv4, terdapat berbagai jenis alamat IPv6. Bahkan ada tiga kategori besar alamat IPv6. Unicast alamat Unicast IPv6 secara unik mengidentifikasi antarmuka pada perangkat yang mendukung IPv6. Multicast alamat multicast IPv6 digunakan untuk mengirimkan satu paket IPv6 ke beberapa tujuan. Unicast alamat unicast IPv6 adalah alamat unicast IPv6 apapun yang dapat diberikan ke beberapa perangkat. Paket yang dikirim ke alamat unicast akan dirutekan ke perangkat terdekat yang memiliki alamat tersebut. Alamat unicast berada di luar cakupan kursus ini. Ya, seperti IPv4, IPv6 tidak memiliki alamat broadcast, namun ada alamat multicast semua node IPv6 yang pada dasarnya memberikan hasil yang sama. Oke, di sini ada panjang awalan IPv6. Itu awalan adalah bagian jaringan dan alamat IPv4 dapat diidentifikasi dengan subnet mesh desimal bertitik dan panjang awalan notasi garis miring. Misalnya alamat IPv4 192.168.110 dengan subnet mesh desimal bertitik 255.255.255.255.0 setara dengan 192.168.110/24. Dalam IPv6, ini hanya disebut panjang prefix. IPv6 tidak menggunakan notasi subnet mask desimal bertitik seperti IPv4 panjang prefix. Direpresentasikan dalam notasi garis miring dan digunakan untuk menunjukkan bagian jaringan alamat IPv6. Panjang prefix adalah berkisar 0 hingga 128. Panjang prefix IPv6 yang direkomendasikan untuk LAN sebagai besar jenis jaringan lainnya adalah per 64 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini ada yang 64 bit, 64 bit awalnya ID yang termukanya ini 00, ini 00 ini contohnya. Sangat disarankan untuk menggunakan ID yang termuka 64 bit untuk sebagian besar jaringan. Hal ini karena konfigurasi otomatis alamat tanpa status atau SLAAC menggunakan 64 bit untuk ID antarmuka. Ini juga membuat pembuatan dan pengelolaan subnetting lebih mudah.
Oke, di sini ada jenis-jenis alamat unicast IPv6. Alamat unicast IPv6 secara unik mengidentifikasi antarmuka dan perangkat yang mendukung IPv6. Paket yang dikirim ke alamat unicast akan diterima oleh antarmuka yang diberi alamat tersebut. Mirip dengan IPv4, alamat IPv6 sumber harus berupa alamat unicast. Alamat IPv6 tujuan dapat berupa alamat unicast dan multicast. Gambar tersebut menunjukkan berbagai jenis alamat unicast IPv6. Di sini ada alamat unicastnya, terus di sini ada bagian siaran unicast global, tautan lokal, loopback 1/128, alamat tidak ditemukan, keunikan lokal, sama IPv4 terintegrasi. Terus berbeda dengan perangkat IPv4 yang hanya memiliki satu alamat. Alamat IPv6 biasanya memiliki dua alamat unicast. Yang pertama ada alamat unicast global GUA. Ini mirip dengan alamat IPv4 public dan ini adalah alamat unik secara global yang dirutakan melalui internet. GUA adalah dapat dikonfigurasi secara statis dan ditetapkan secara dinamis. Alamat link lokal LLA ini diperlukan untuk setiap perangkat yang mendukung IPv6. LLA digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain pada tautan lokal yang sama. Dengan IPv6, istilah tautan mengacu pada subnet LLA terbatas pada satu tautan. Keunikannya hanya perlu dikonfirmasi pada tautan tersebut karena tidak dapat dirutekan di luar tautan tersebut. Dengan kata lain, router tidak akan meneruskan paket dengan alamat sumber atau tujuan link lokal. Di sini ada catatan mengenai alamat lokal yang unik. Alamat lokal unik rentang PC007 hingga PDFF7 belum umum diimplementasikan. Oleh karena itu, modalnya hanya mencakup konfigurasi GUA dan LLA, namun alamat lokal unik mungkin pada akhirnya akan digunakan untuk mengalamatkan perangkat yang seharusnya tidak dapat diakses dari luar, seperti server, internal, dan printer. Alamat lokal unik IPv6 memiliki beberapa kemiripan dengan alamat privat RVC 1918 untuk IPv4, tetapi terdapat perbedaan signifikan. Ada alamat lokal unik digunakan untuk pengelamatan lokal di dalam suatu situs atau di antara sejumlah situs terbatas. Alamat lokal unik dapat digunakan untuk perangkat yang tidak pernah perlu mengakses jaringan lain. Alamat lokal unik tidak dirutekan secara global dan terjemah ke alamat IPv6 global. Catatan: banyak situs juga menggunakan sifat privat alamat RVC 1918 untuk mencoba mengamankan atau menyembunyikan jaringan mereka dari potensi risiko keamanan. Namun ini bukanlah tujuan penggunaan teknologi ini. Dan IETF selalu merekomendasikan agar situs mengambil tindakan pencegahan keamanan yang tepat pada router yang terhubung ke internet. Sini juga ada IPv6 GUA. Alamat unicast global IPv6 GUA bersifat untuk secara global dan dapat dirutekan di internet ke IPv6. Alamat-alamat ini setara dengan alamat IPv4 public. Komite internet untuk penugasan nama dan nomor IKAN operator dan IANA mengalokasikan blok alamat IPv6 ke 5 RIR saat ini. Hanya GUA dengan 3 bit pertama 001 atau 200/3 yang dialokasikan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan tentang nilai untuk hexstat pertama di mana digit desimal pertama dan GUA yang tersedia saat ini dimulai dengan 2 atau 3. Ini hanya 1/8 dari total ruang alamat IPv6 yang tersedia. Dia termasuk sebagian kecil untuk jenis alamat unicast dan multicast lainnya. Oke, di sini ada awalan perutaan global, ID-nya dan ID antarmuka. Saya ada rentan hashnet pertama. Oke, sini awalnya terus ke ini. Terus ini ada ini 48 bit, 16 bit, 64 bit, awalan perutaan global, ID subnetnya dan ID termuka. Awalan perutaan per 8 plus ID subnet 16 bit awalan per 64. Oke, di sini ada struktur GUA IPv6. Awalan perutaan global. Prefix perutaan global adalah prefix atau bagian jaringan dari alamat yang diberikan oleh penyedia, seperti ISP kepada pelanggaran atau lokasi. Misalnya ISP biasanya memberikan prefix perutaan global per 8 pada pelanggannya. Prefix perutaan global biasanya bervariasi tergantung pada kebijakan ISP. Gambar sebelumnya menunjukkan GUA yang menggunakan prefix perutaan global per 8 adalah prefix perutaan global umum yang ditetapkan dan akan digunakan sebagian besar contoh dalam kursus ini. Sebagai contoh alamat IPv6 2001 DB8ACAD per 48 memiliki prefix perutaan global yang menunjukkan bahwa 48 bit pertama 3 hektet. 2001 DB8ACAD adalah cara ISP mengetahui prefix jaringan ini tanda titik 2 ganda setelah panjang prefix
4/8 berarti sisa alamat berisi semua angka 0. Ukuran prefix perutaan global menentukan ukuran ID subnet. ID subnet kolom ID subnet adalah di area di antara awalan perutaan global dan ID antarmuka. Tidak seperti IPv4 di mana Anda harus meminjam bit dari bagian host untuk membuat subnet. IPv6 dirancang dengan mempertimbangkan subnetting. ID subnet digunakan oleh suatu organisasi untuk mengidentifikasi subnet di dalamnya situsnya. Semakin besar ID subnet, semakin banyak subnet tersedia. Catatan, banyak organisasi penerima prefix perutaan global. 4 menggunakan prefix per 4 yang direkomendasikan untuk membuat ID antarmuka 64 bit akan menghasilkan ID subnet 32 bit. Ini berarti sebuah organisasi dengan prefix perutaan global 32 dan ID subnet 32 bit akan memiliki 4,3 miliar subnet, masing-masing dengan 18 kuntilion perangkat per subnet. Itu sama banyaknya dengan jumlah IPv4 publik. Alamat IPv6 pada gambar sebelumnya memiliki hawalan perutaan global 8 yang umum banyak jaringan perusahaan. Hal ini membuatnya sangat mudah untuk memeriksa berbagai bagian alamat dengan menggunakan panjang awalan per 4 yang umum. 4 hashtag pertama adalah untuk bagian jaringan dan alamat, dengan hashtag keempat menunjukkan ID subnet. 4 hashtag yang tersisa adalah untuk ID antarmuka. Di sini ada ID antarmuka. Di ID antarmuka IPv6 setara dengan bagian host dari alamat IPv4. Istilah ID antarmuka digunakan karena satu host dapat memiliki berbagai antarmuka. Masing-masing memiliki satu atau lebih IPv6. Gambar tersebut menunjukkan contoh struktur GUA IPv6. Sangat disarankan agar dapat sebagian besar kasus subnet per 4 digunakan yang menciptakan ID antarmuka 64 bit. ID antarmuka 64 bit memungkinkan 18 kuntilion perangkat atau host per subnet. Subnet atau prefix 64 Global Routing of Prefix subnet ID yang menyisakan 64 bit untuk ID antarmuka. Hal ini direkomendasikan agar perangkat yang mendukung SLAAC dapat membuat ID antarmuka 64 bit mereka sendiri. Selain itu, hal ini juga membuat pengembangan rencana pengalamatan IPv6 menjadi sederhana dan efektif. Oke. Catatan tidak seperti IPv4 dan IPv6 adalah host yang seluruhnya terdiri dari 0 dan seluruhnya terdiri dari 1 diberikan ke suatu perangkat. Alamat seluruhnya terdiri dari 1 dapat digunakan karena alamat broadcast tidak digunakan dalam IPv6. Alamat seluruhnya terdiri dari 0 juga dapat digunakan tetapi dicadangkan sebagai alamat unicast subnet router dan hanya boleh diberikan ke router. Sini ada namanya LLA IPv6. Alamat link lokal LLA IPv6 memungkinkan sebuah perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang mendukung IPv6 pada tautan yang sama dan hanya pada tautan subnet tersebut. Paket dengan LLA sumber atau tujuan tidak dapat dirutekan melampaui tautan asal paket tersebut. GUA bukanlah suatu persyaratan, namun setiap antarmuka jaringan yang mendukung IPv6 harus memiliki LLA. Jika LLA tidak dikonfigurasi secara manual pada antarmuka, perangkat akan selalu otomatis membuat LLA sendiri tanpa berkomunikasi dengan server DHCP. Host mendukung IPv6 membuat LLA IPv6 bahkan jika perangkat belum diberi alamat IPv6 komunikasi global. Hal ini memungkinkan perangkat yang mendukung IPv6 untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang mendukung IPv6 pada subnet yang sama. Ini termasuk berkomunikasi dengan gateway, default router. Oke, sini ada LIPv6 yang berada dalam rentan FO 80 per 1010 menunjukkan bahwa 10 bit pertama adalah 111, 1110, 10 net pertama memiliki rentan ini 11, 1110, 10, 0000, FE 80 hingga 11, 11, 11, 10, 10, 11, 11, 11, FE, BF. Gambar tersebut menunjukkan contoh komunikasi menggunakan LLA IPv6. VC dapat berkomunikasi langsung dengan printer menggunakan LLA. Sini ada komunikasi link lokal IPv6. Alamat IPv6 sumber. Alamat IPv6 tujuan. Nah, di sini ada ininya. Contoh gambarnya ini. Ini catatan biasanya LLA local address translation dari router dan bukan GUA. Terus Goldenist Access Routing yang digunakan sebagai gateway default untuk perangkat lain pada tautan tersebut. Ada dua cara agar sebuah perangkat dapat memproses LLA. Yang pertama secara statis, ini berarti perangkat telah dikonfigurasi secara manual. Ada secara dinamis, ini berarti perangkat membuat ID antarmuka secara sendiri dengan menggunakan nilai yang dihasilkan secara acak atau menggunakan metode Extended Unique Identifier EUI
yang menggunakan alamat MAC client beserta bit tambahan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Fajira dari kelas 2B dengan NPM 2578254. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi status GUA dan LLA di 12.4. Oke. Nah, di sini ada konfigurasi GUA status pada router. Nah, pada topik sebelumnya, GUA IP versi 6 sama dengan alamat IP versi 4 publik. Mereka unik secara global dan dapat dirutekan di internet IP versi 6. Nah, LLA IP versi 6 memungkinkan dua perangkat berkemampuan IP versi 6 berkomunikasi satu sama lain pada tautan yang sama atau subnet, begitu teman-teman. Oke, di sini ada contoh topologi yang ditunjukkan pada gambar dan subnet IP versi 6. Ini, ini ada PC, ada switch, ada router, dan USB, Ethernet. Nah, ini ada konfigurasi IP versi 6 juga pada router 1. Nah, dia interface Elizabeth 0/0/6, lalu masukkan IP versi 6 addressnya, setelah itu no shutdown, begitu seterusnya. Lalu ada konfigurasi GUA status pada host Windows. Nah, kalau kita ingin mengkonfigurasi alamat IP versi 6 secara manual pada host mirip dengan mengonfigurasi alamat IP versi 4. Nah, kita em, sebelumnya ini option, yang ada bagian option ini, eh, kita pindahkan ke use the following IP versi 6. Nanti dia akan em, membuat sendiri IP versi 6 kita, gitu. Lalu ada konfigurasi status alamat unicast link lokal. Nah, mengonfigurasi alamat secara manual memungkinkan membuat alamat yang dapat dikenali dengan mudah dan lebih mudah diingat. Biasanya ini perlu membuat LLA yang dapat dikenali router. Nah, ini kita bisa membuatnya interface link lokalnya itu menjadi FE80/2.2.21 ataupun .2.22 gitu teman-teman. Jadi sesuai dengan yang mudah kita ingat begitu. Nah, LLA dapat dikonfigurasikan secara manual menggunakan perintah IP versi 6 address lalu IP link lokal address. Nah, ketika alamat dimulai dengan hexstat ini dapat kisaran FE80 hingga FEBF. Nah, begitu teman-teman. Lalu ada pemeriksa sintaks konfigurasi statis URL dan LLA. Oke. Nah, di sini hmm, ini menggunakan Z0/0/0 sebagai antarmuka, LLA-nya FE80/2.21.2, lalu GA-nya ini ada ini. Nah, oke, lanjut. Aduh, bentar ya, baru diterang. Nah, lalu di sini ada paket tracer. Nah, di sini saya sudah mengerjakan paket tracernya. Oke, begitu. Mungkin untuk konfigurasi kali ini tentang status URL dan LLA, mungkin hanya segitu teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan presentasi modul di 12.7. Di sini ada alamat multicast IP versi 6. Nah, di sini sebelumnya dalam modul ini mengetahui bahwa ada tiga kategori alamat IP visual yang luas, unicast, anycast, dan multicast. Nah, di sini membahas tentang alamat multicast. Di sini yang pertama terkenal sama multicast yang simpul yang diminta. Kemudian di sini alamat multicast IPv4, IPv6 terkenal, yaitu ditetapkan alamat multicast yang ditetapkan adalah alamat multicast yang dicadangkan untuk grup perangkat yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi alamat multicast yang ditetapkan itu
tunggal yang digunakan untuk menjangkau sekelompok perangkat yang menjalankan protokol atau layanan umum. Alamat multicast yang ditetapkan digunakan dalam konteks dengan protokol tertentu seperti DHCP versi 6 itu dua grup multicast yang ditetapkan IP versi 6 yang umum. Di sini ada FF02.1 grup multicast semua simpul itu yang bergabung dengan semua perangkat berkemampuan IPv6. Paket yang dikirim ke grup ini diterima dan diproses oleh semua antarmuka IPv6 pada tautan atau jaringan memiliki efek yang sama dengan alamat siaran IPv4. Di sini ada semua node pesan RA. Kemudian di sini ada alamat multicast IP versi 6 node yang diminta. Jadi alamat multicast simpul diminta mirip dengan alamat multicast semua simpul. Itu keuntungan dari alamat multicast node yang diminta adalah dipetakan ke alamat multicast Ethernet khusus yang memungkinkan Ethernet NIC untuk memfilter bingkai dengan memeriksa alamat MAC tujuan tanpa mengirimkannya ke proses IP versi 6 untuk melihat apakah perangkat tersebut adalah target yang dituju pada dari paket IP versi 6. Sini ada tujuan multicast dan ini multicast node yang diminta. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.